katakan olehnya As-Sahal radhiyallahu anhu dari 4 perkara di atas yang minggu lalu kita telah uraikan. Mengasingkan diri dari orang, menjauh atau berkhalwat. Khalwat ini termasuk salah satu bentuk ibadah dan dia dikatakan ibadah. Bahkan ini dikatakan sunnahnya para anbiya wal mursalin shalawatu rabbi wassalamu alaihim ajmain. Dan Nabi Ibrahim berkhalwah di Gua Hira. Ya. Putra Ismail begitu juga. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkhalwat di gua, menyendiri, menjauh daripada keramaian manusia, kebisingan, menjaga panca inderanya agar terfokus hanya kepada satu dari semua panca indera yang ada pada diri setiap manusia. Tujuannya hanya terfokus kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkhalwat ini tidak serta-merta langsung melakukan khalwat begitu saja. Dan harus kita juga bisa membedakan antara berkhalwah dengan tafakkur, ya. Khalwah ibadah, tafakkur juga bagian daripada ibadah. Anak mau berkhalwat, mau menjauh dari keramaian manusia. Akhirnya dia mengambil inisiatif pergi ke amal, ya, dengan melihat keajaiban alam atau kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tafakkur. Tapi kalau khalwat memang dia mengupayakan semua yang ada pada dirinya itu, mulai dari hatinya, pandangan mata, telinga, anggota badannya, semua panca inderanya itu tertuju kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kerap sekali para ulama, diantaranya guru-guru kita, di dalam mencapai satu titik fokus di dalam menuntut ilmu, ya, agar tidak menjadi orang yang ada di sekitarnya itu mengganggu konsentrasi yang belajar ini tadi. Salah satunya semisal Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Allah arham, ya, Habib Abu Bakar masyhur Al-Adni itu dikatakan beliau di masa menuntut ilmu beliau itu dengan Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf di Jeddah tuh, itu beliau sudah menyiapkan dulu namanya tape untuk merekam, tape record gitu ya. Siapin kasetnya udah dikosongin. Beliau sudah datang terlebih dahulu sebelum Habib Abdul Qadir keluar untuk menyampaikan ta'limnya, ilmunya. Ketika Habib Abdul Qadir sudah ada di hadapannya, artinya sudah berada di ruang ta'lim, nah, Habib Abu Bakar langsung menutup kepalanya dengan tolsa, menjadikan syalnya ini seperti apa namanya, burqa. Tahu apa namanya? Ya, bisa digambarkan. Apa maksud daripada itu? Agar mata nih fokusnya cuma ke Habib Abdul Qadir, bukan ke kanan dan ke kiri. Dia tutup itu kepalanya dengan syalnya itu, ridanya, saat kajian ilmu sudah dimulai. Maka dia hanya tertuju satu, guru. Selesai daripada kajian ta'lim majelis, beliau buka, beliau bersimpun, langsung pulang. Ya, tidak memberikan kesempatan untuk habis majelis itu majelis. Nah, tidak dia beri kesempatan dirinya untuk habis majelis itu majelis dengan orang yang hadir di majelis di waktu yang sama. Kenapa? Karena khawatir majelis tersebut menghilangkan apa yang didapatkan di saat majelis. Pembicaraan walaupun itu mubah, waliyadzubillah, kalau sampai terjadi perbuatan atau percakapan yang mengharamkan, ya, maka hilang betul keberkahan ilmu yang didapatkan dari sang guru atau dari murid yang menuntut ilmu tersebut. Maka untuk menjaga itu, beliau saat belajar fokus kepada guru, selesai belajar beliau langsung pulang mengulangi pelajaran yang beliau dapatkan dari apa yang direkamnya atau yang beliau langsung dapatkan dengan tulisannya. Nah,
Dan itu berkesinambungan terus menerus sampai beliau, sampai Habibul Qadir wafat, sampai beliau menjadi ulama besar. Dengan adanya satu tujuan, dia mencari fokus. Dengan bahasa lain di sini adalah berkhalwat. Khalwat dengan tujuan untuk mencapai tujuan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada menyendiri, menjauhi ke hiruk-pikuk kebisingan, ya, urusan dunia yang gak habis-habisnya, kemudian percakapan yang tidak ada gunanya, kemudian pergaulan ataupun sosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, karena hanya ingin mendapatkan dan sampai kepada tujuannya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan seperti dikatakan olehnya Ibnu Sirin, termasuk juga Imamul Ghazali di Mausu'atul Kitab, orang yang ingin melakukan khalwah jangan pernah melakukan khalwah terkecuali dia telah memahami ilmu fiqih. Jadi tidak serta-merta langsung gitu, ya. Dasar nggak ada, pondasi nggak ada, bekal nggak ada, persiapan nggak ada, tiba-tiba mau berkhalwat. Yang seperti ini yang kadang-kadang mudah untuk musuh Allah merusaknya. Anda berkhalwat di tempat yang jauh dari kerumunan sendiri, menjauh daripada kesibukan duniawi atau manusiawi. Di dalam kesendirianmu itu kan ada kewajiban yang mesti kamu lakukan, sholat, wudu. Lah kalau nggak ada paham hukum fikihnya, bagaimana mau melakukan itu? Hanya sebatas khalwat, diam gitu, menyebut, berzikir dan mengingat Allah, lalu kewajiban-kewajiban ditinggalkan, salah yang seperti itu. Ya. Nah, itu tidak dibetulkan. Oke, Imam Ghazali mengatakan tidak melakukan khalwat kecuali mereka itu orang sudah paham tentang hukum fikih. Karena Habib Abu Bakar Gresik Segaf 15 tahun khalwat, gak keluar dari rumah, gak ada keluar dari kamar, 15 tahun, bayangin itu. Bukan perkara sembarangan khalwat. Tapi tidak ada orang yang melakukan khalwat berakhir sia-sia, ya. Yang sia-sia itu ketika orang yang melakukan khalwat tanpa ada asas, gak ada dasar, gak ada bekal, gak ada pengetahuan, gak ada ilmunya. Tiba-tiba mau khalwat aja kayak gitu, ya masuk hutan aja ente, jauh dari manusia, masuk hutan atau naik ke gunung nggak ada orang, ya. Kalau udah stres ente hilang, sumpah ente hilang, turun lagi, gabung membaur lagi sama manusia, nah, kayak gitu, ya. Jadi butuh memang persiapan yang betul-betul matang. Bukan sekedar hanya untuk berzikir, mengingat Allah atau sampai kepada tujuan yaitu Allah Subhanahu wa taala tanpa ada di situ dilandasi dengan ilmu. Nah, khalwat itu ibadah, berfikir itu ibadah akan keagungan Allah. Itu juga termasuk berfikir, uzlah, menyendiri. Bagus, karena orang yang menyendiri atau berkhalwat ini mesti dia mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang berakhir sia-sia. Hingga berakhir ketika dia mau mendapati dan menjumpai waktu sakratul maut, di situ Allah akan membukakan daripada hasil khalwah yang dilakukannya. Ya, dia tidak dapatkan saat ini, tidak dapatkan besok, tidak dapatkan bulan depan, tahun 10 tahun berikutnya, tidak. Tapi tetap dia akan dapatkan ketika ajal datang dan menghampirinya. Saat nazaknya dia akan melihat apa yang tidak pernah dia dapatkan, karena Allah memberikan hasil orang yang berkhalwat yang memenuhi syarat-syarat khalwat. Karena tujuan mereka hanya mendapatkan Allah. Bila ia telah melakukan itu, lapar, khalwat, tidak tidur di malam, berkurang tidurnya, banyak diam, hendaklah membaca zikir tertentu sambil duduk di sudut rumah. Nah, mulailah dulu dengan ini. Ambil satu posisi, satu tempat, satu lokasi di rumahmu yang memang kamu gunakan itu untuk khalwatmu kepada Allah.
Nah, kamu sudah mengurangi makan, artinya lebih banyak hendak makan kecuali betul-betul lapar, dan makan tidak untuk mendapatkan kekenyangan, dan itu sudah terbiasa, ya, itu sudah terbiasa dilakukan. Lalu dia mengambil waktu untuk berkholwat, di malam hari dia tidak tidur, artinya dia bisa membagi waktu malam dan sifatnya itu konsisten, berkesinambungan, berkelanjutan, bukan sesekali waktu. Hari ini bangun malam untuk sholat malam, seminggu nggak bangun malam, tapi dia sudah mampu melakukan itu dengan istiqomah setiap hari, setiap malam. Nah, lalu dia tidak banyak berbicara, berucap, bertutur kata. Nah, dia lebih memilih untuk banyak diam daripada berkata-kata. Bukan artinya seperti orang bisu atau tunarungu, ya. Bisu ini apa? Tunarungu, betul ya? Enggak seperti itu juga, ya. Artinya dia lebih memilih di saat dia ingin berucap, apakah itu bermanfaat atau sebaliknya tidak bermanfaat, ya. Lebih daripada perkara yang tidak mendatangkan manfaat, dia hanya memilih untuk diam. Nah, lalu dia berkholwat, ya, mengambil satu waktu di rumahnya, ya, kagak usah cari goa, nyari tempat yang jauh betul, mulai dari rumah aja dulu, mulai dari rumahnya. Ya, dalam 1 kali 24 jam ana harus ada waktu kholwat ana dengan Allah Ta'ala. Tempatnya di sini tidak bakal ana ubah, ya. Entah di kamarnya misalnya, oh di kamar lalu lalang istri anak, berarti tidak bakal tenang anak, cari tempat yang lain, ya. Atau memang dia menempatkan satu tempat yang khusus untuknya, tidak boleh masuk ke situ kecuali dirinya, karena itu tempat memang khusus dia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah kholwah ini tadi. Tamam. Apa zikir yang diajarkan? Yang pertama, mulailah dengan mengucapkan lisannya Allah, 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 Allah. Lisan dulu, hatinya masih simpang siur. Tahu simpang siur enggak ada arah. Hatinya, pikirannya masih mikir sono, hatinya masih ke arah sana. Enggak apa-apa. Latih dan biasakan lisan dengan zikir lafzul jalalah ini, Allah, 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 terus sebanyak mungkin, ya. Dan mengucapkan itu berusahalah sambil menghadirkan hati. Semua indera difokuskan kepada satu kalimat tersebut. Nah, ini kaifiyah, tata cara bagi kita pemula untuk yang melakukan kholwat diajarkan oleh Imamul Ghazali. Jadi semua yang bisa kita fahami dari tuntunan ini bagi kita ini adalah ibadahnya kita orang awam, ya. Apakah seperti itu ibadah khalwahnya Imam Ghazali? Tentu tidak sama, ya. Kenapa tidak sama? Karena beliau hanya memberikan satu resep yang bisa difahami dan mudah dilakukan oleh awamnya orang, para pemula bahasa, ya, para pemula. Sama halnya kalimat bertaubat dari maksiat. Bagi siapa? Bagi yang bermaksiat. Tapi kalau bertaubatnya, istighfarnya orang-orang saleh, para aulia, bahkan sampai kepada derajat Nabi dan Rasul, itu istighfar mereka, taubat mereka beda dengan taubatnya kita. Istighfar mereka beda dengan makna istighfarnya kita. Kalau istighfar kita memohon ampun karena kita bermaksiat, dan maksiat itu dosa. Selevel orang-orang para aulia as-salihin sampai kepada para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, istighfar mereka itu menyesali kekurangan kebaikan dari amal ibadah yang mereka lakukan, bukan karena dosa yang dilakukan, bukan karena dosanya. Jadi ada satu sisi basyariah, sisi kemanusiaan yang pernah dilakukan. Contoh, Nabi memberikan keringanan kepada para tawanan yang tertangkap dari peperangan Badar.
mengembalikan daripada orang-orang munafik yang ditahan, yang ditawan di Madinah ke kota Mekah. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena besarnya rasa rahmat dan kasih sayang Nabi kita Muhammad. Tidak tega gitu ya. Akhirnya apa? Nabi memberikan satu keringanan kepada kaum munafik ini atau orang-orang pembesar Quraisy untuk mereka kembali ke kota Mekah, diizinkan. Tapi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sebetulnya yang lebih pantas didapatkan oleh mereka orang-orang kafir ini atau orang-orang munafik lebih berat daripada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, memaafkan mereka dan mengizinkan mereka untuk kembali ke kota Mekah. Tamam. Ya. Kenapa Nabi melakukan itu? Nabi melakukan karena memang sosok beliau itu pengasih, penyayang, rahmatan lil alamin. Tapi kalau dari sisi hukuman tidak pantas, ini harusnya lebih berat lagi. Oleh karena itu Allah kasih tahu Nabi di dalam Al-Qur'an ayat Allah, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah maafkan kau wahai Muhammad, tapi kenapa kamu mengizinkan mereka? Mestinya lebih berat lagi gitu nah. Yang dihukum. Nah, ini bukan dosa, bukan kesalahan dari sisi basyariah, ya. Maka istighfar kalau dilakukan Nabi sehari 70, bahkan dalam riwayat 100 kali, ataupun dengan taubat yang dilakukan para nabi, itu karena amal kebaikan, rahmat kebaikan tadi, kasih sayang, maaf yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka kaum munafik, diizinkan kembali ke Mekah. Menjadi satu bahasanya dosa, tapi bukan maksiat, bukan dosa karena maksiat. Paham tak gambarannya ya? Bisakah dicerna? Kita bermaksiat, kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita bermaksiat. Maksiat yang kita lakukan dosa, tidak itu namanya dosa. Kebaikan Nabi yang mestinya mereka dihukum lebih parah, tapi karena kebaikan Nabi hingga Allah memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad, itu bukan dosa gitu nah. Tapi saking rahmatnya Nabi Muhammad, saking mulianya hati Nabi Muhammad memaafkan mereka dan mengizinkan mereka orang-orang munafik dan orang kafir Quraisy kembali ke Mekah, itu kayak menjadi satu bukan dosa tapi kekurangan ya. Nah, boleh katakan satu kekurangan. Jangan salah memaknakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ada kekurangan lah. Nah, manusia paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Cuma dari sisi hukum yang mestinya didapatkan oleh ini orang munafik itu tidak sepadan dengan apa yang diberikan dan didatangkan Nabi. Terlalu baik gitu loh ya. Terlalu baik. Nabi memaafkan itu sangat-sangat baik, mulia banget. Nah, mestinya lebih parah yang dihukum ini. Tapi kenapa Nabi melakukan itu hingga Allah memberikan pertanyaan, kenapa engkau mengizinkan ya, kepada mereka yang seharusnya lebih parah dikasih hukuman. Nah, itu bukan dosa kan? Tapi dengan perbuatan itu Allah memberikan nasihat, memberikan taujihat, arahan atau teguran lah kepada Nabi Muhammad, menjadi satu kayak orang yang berbuat dosa menyesali dosa tersebut. Tapi ini bukan dosa. Paham? Ini bukan dosa. Nah, ada orang yang selalu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sekali dia meninggalkan sholat tahajud bukan karena sengaja atau kebablasan tidur capek, timbul nyesalnya bukan main, sampai dia menjadikan itu seperti orang yang melakukan maksiat dosa menyesali perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Sampai seperti itu levelnya. Jadi taubatnya orang yang bermaksiat karena maksiat dan dosa yang dilakukan, sedangkan taubat dan istighfarnya orang-orang yang tidak maksiat, orang alim, orang pilihan Allah, bahkan para nabi dan rasul, itu karena kekurang sempurnaan ibadah, pendekatan mereka, tagarrub mereka kepada Allah, itu menjadi seperti dosa bagi mereka, padahal bukan dosa. Padahal bukan dosa. Jadi itu perbedaan
yang tidak sama, beda ya antara orang yang maksiat sama. Jadi untuk kembali lagi kepada ini, untuk mendapatkan kesemua itu daripada khalwat yang dikerjakan, tujuannya agar semua indranya, panca indranya fokus kepada satu. Ya, kalau tidak seperti itu takutnya nanti berpengaruh kepada nilai-nilai ibadah khalwah yang dilakukannya. Baik. Kemudian kembali lagi ke lisan dan hati ya. Kembali dari lisan ke hati. Setiap kali hati terdiam, ya kembali lagi berzikir dengan lisan. Lisan itu mendorong. Kalau hatinya terdiam artinya hilang fokus dari hatinya. Keluarkan lagi suara melalui lisannya Allah, 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 hingga hatinya terbiasa dengan nama tersebut yang disebut yang diucap oleh lisan. Yang lama kelamaan nanti lisan nggak mengucapkan itu lagi. Tidak mengucapkan lafadz ini tadi. Kenapa? Karena hatinya yang sudah bergumam sekarang menyebut nama Allah tadi. Karena Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran radhiyallahu terus itu diantara wirid yaumiyah hanya 12.000 Allahu Allah. 12.000 la ilaha illallah. Terus apa lagi? Hu 12.000, bukan 1.000, bukan 10, bukan 100, 12.000 tiap hari. Udah terbiasa dengan seperti itu. Ada bab khalwat dengan bab dirinya sendiri. Dia punya waktu untuk berkhalwat. Baik, tim. Ia tetap mengucapkan itu dan menghadirkan hati serta seluruh indera untuk mendengarkan perkataan lisan dan menekuninya hingga berhenti gerakan lisan setelah dipaksakan. Kemudian kembali dari lisan ke hati. Setiap kali hati terdiam, ia kembali lagi berzikir dengan lisan. Apabila hati mulai berzikir, lisan pun diam dan tetap begitu hingga huruf-huruf terhapus dari hati dan tinggallah zikir yang bersih dan dari huruf. Kemudian ia membayangkan peristiwa-peristiwa yang menimpanya dan menceritakannya kepada gurunya. Ia melihat dalam peristiwa itu suka dan duka yang akan dialaminya dan hayalan serta was-was dan keadaan-keadaan yang bersih dan keadaan-keadaan yang benar silih berganti dan tidak mungkin diketahuinya sendiri. Tetapi diceritakannya kepada guru, ia lebih tahu tentang hal itu. Ya, asal cerita dikit-dikit ketemu sama ini. Kadang ada orang ana melihat cahaya. Ya, jangan asal cerita. Tidak boleh. Ada orang bertanya kepada seorang guru, wahai guru, ana setiap kali hadir maulid melihat seperti ada cahaya di tengah-tengah itu, dan itu posisi beliau kadang-kadang muter tuh cahaya tuh, remeng-remeng, dan saya yakin itu ada Rasulullah. Apa ini tuh ngomong kayak gitu? Ada lagi orang yang pernah berkata, setiap saya melihat guru saya sholat di belakangnya selalu ada cahaya yang tembus sampai ke langit. Apa maksudnya? Gurunya udah gak ngeliat. Lalu jawab sang guru tadi apa? Oh, itu mungkin HP-nya keluar lampu lupa dimatikan. Jangan aneh-aneh lah yang ngomong seperti itu tuh ya. Khalwat yang seperti ini khalwat yang gak ada dasar agama. Khalwat yang seperti itu gak ada landasan, gak ada belum siap, memaksakan dirinya untuk khalwat. Akhirnya keluar khalwat, bukan dia dapatkan Allah, yang didapatkan gila. Gila gitu loh. Jangan ya. Ada pondasinya, ada tatanannya, ngerti hukumnya, ada bekalnya. Minimal dia paham hukum fikih, kata Imam Ghazali. Minimal dia ngerti hukum fikih. Karena orang khalwat itu menjauh dari kesibukan, menjauh dari kebisingan, menjauh dari manusia, bahkan keluarga, bahkan istri dan anaknya dijauhi.
Artinya jauh ini dia membangun satu komunikasi dengan Tuhannya. Dan membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan tercipta ketika masih terkoneksi dengan makhluk. Pahamkah maksudnya? Hah? Nah, kayak gitu ya. Bagaimana orang mau menyambungkan hatinya kepada Allah sedang hatinya juga masih tersambung dengan ciptaan yang lain. Nah, ini nggak bakal sampai ya, nggak bakal sampai. Ditambah lagi dia tidak ada asas, dasar, fondasi, ilmu ya. Enak setan bermain sama ini orang, enak iblis bermain sama ini. Makanya bukan keluar dari khalwat dapat Allah, dapatnya gila, rugi ini orang seperti itu. Tamam, ala kulli hal. Andaikan itu dia dapatkan terjadi, cepat kabarkan kepada gurunya, maka lihat apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Syekh Sultana di Hadramut itu diceritakan, dikatakan beliau pernah melihat suara, mendengar suara hatif. Hatif itu telepon, kalau bahasa Arab itu hatif. Telepon yang ditaruh tuh, nah zaman dulu yang ada gagang gitu, hatif. Nah, tapi kalau yang dibawa kemana-mana, apa bahasanya, handphone, HP, hand tangan, phone ya. Kalau yang gagang itu hatif, tidak bisa dibawa karena ada kabelnya itu kan yang menyambung. Dia mendengar suara tapi tidak ada sosok, tidak ada zat yang mengatakan ya Syekh Sultanah, minta dariku apapun yang kau minta. Ini setelah, bukan sembarangan orang. Syekh Sultanah ini luar biasa, alimah, wanita yang masya Allah, wanita yang dari umur, dari sejak balighah, sejak dia keluar darah haidnya tidak pernah mau melihat yang bukan muhrim atau dilihat sama yang bukan mahramnya, yang tidak luput bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari satu malam itu minimal 50.000 kali. Umur kecil, tamam ya. Dari umur kecil sampai usia 15 tahun beliau itu melihat Nabi setiap hari mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita, jadi jangan dikira wanita tuh nggak ada yang mendapat kedudukan tinggi, derajat di sisi Allah. Walaupun yang kita sering dengarkan adalah kaum laki-laki, para aulia, para banyak daripada kalangan wanita-wanita yang salehah. Rabi'atul Adawiyah misalnya, ada Syekh Sultana. Di umur 15 tahun dapat ini dengar suara hatif, minta apa yang kau inginkan. Kan ngeri dengar suara tidak ada sosok. Apa yang dilakukan? Datang ke gurunya Syekh Ali. Semalam ana mendengar suara ini di khalwahnya ana, di uzlahnya ana. Wahai guru, mendengar bukan melihat. Apa yang ana harus lakukan? Bilang gurunya, tunggu esok. Kalau besok lagi terjadi sama seperti hari ini, kau kabarkan aku lagi. Masuk lagi ke ibadah khalwahnya di malam berikutnya. Betul ada suara hatif, ya Syekh, minta apa yang kau inginkan ku beri. Ya? Kalimat minta apa yang aku inginkan aku beri, kira-kira kalau kita lihat dari teksnya, siapa ini yang berbicara? Allah. Ya? Siapa yang bisa memberi? Zat yang maha memberi siapa? Allah ya. Allah bisa bersuara. Oh, kecil betul cara pemahaman kita mengatakan Allah itu bersuara. Allah melihat, mendengar, berkata, berbicara, tapi tidak dengan cara kita, tidak sama dengan makhluk. Bes itu aja intinya ya. Bisa Allah mengutus utusannya, perwakilannya ya. Tapi intinya yang memberi adalah Dia. Malam kedua terjadi, esok pagi datang nyampaikan kepada guru. Kata gurunya, tunggu besok lagi, lihat terjadi lagi enggak. Kalau terjadi sampaikan kepada aku. Malam ketiga esok di dalam khalwatnya berkata seperti itu lagi, mendengarkan suara seperti itu, minta aku beri. Datang kepada gurunya besok, kata Syekh Ali sang guru, hadza as-saut, suara maksudnya saut, ja'at min gibalil haqq, datang dari sisi Allah yang maha hak, dari sisi Allah. Utlub, minta ya.
Fatlubi, minta, kata apa yang ana minta, kata Syekh Sultana. Kata gurunya, minta sesuatu yang besar, yang azim, jangan yang kecil-kecil, yang sepele. Jangan yang sepele minta. Ya Syekh, apa yang harus ana minta? Minta engkau bisa melihat Nabi secara langsung sallallahu alaihi wasallam. Lihat gurunya ngajarin. Ya, sang guru mengajarkan seperti itu. Artinya, tidakkah gurunya terlebih dahulu sudah mendapatkan hal tersebut? Makanya tahu sang guru apa yang harus diarahkan kepada si murid. Nah, kalau ente cerita sama orang yang ahli gosip, selesai riwayatmu. Makanya nggak boleh asal-asal cerita kalau perkara-perkara yang tidak sepatutnya diomongkan kepada orang yang paham. Ya, karena salah-salan lah bahasa kita tuh, jangan sembarang sembrono aja kalau ngomong mimpi, asal cerita sama orang. Nah, akhirnya minta sesuatu yang besar. Makanya Syekh Sultana itu tidak pernah setiap hari yang tadinya melihat lewat mimpi ketemu Nabi Muhammad setelah dikabulkan Allah, ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Umur berapa? 15 tahun. Masih kecil 15 tahun itu, ya Allah, udah melihat Nabi secara terjaga. Kabar ini sampai ke telinga Habib Abdurrahman Segaf di kota Tarim. Ini bukan sembarangan wanita, walaupun bukan seorang syarifah, bukan daripada Ahlul Bait, Syekh Sultana. Daerah mana itu nama kuburan beliau? Mana? Hah? Sana Siwun nih, melewati Siwun sebelumnya. Lupa nama kampung Syekh Sultana walhasil. Dihaulkan malah baca Hadroh Basaudan di situ setiap hari Selasa. Sampai kabar Habib Rahman Segaf. Bila Habib Rahman Segaf nyuruh anak beliau Habib Hasan datang ke Syekh Sultana, bilang abah melamar dia untuk jadi istri yang kesekian. Masya Allah. Mau dijadikan istri beliau Habib Rahman Segaf. Bilang Syekh Sultana, mohon uzur, mohon maaf, bukan anak tidak mau memenuhi permintaan Habib Abdurrahman. Akan anak penuhi keinginannya, artinya saya mau menjadi istri beliau. Tapi apakah beliau bisa menjamin anak tidak terputus dengan nikmat yang anak lakukan dapatkan saat ini, dengan anak menjadi istri beliau? Andaikan beliau bisa menjamin itu, memberikan itu, maka aku siap untuk menjadi istrinya. Lalu yang kedua, andaikan belum berjodoh dengan beliau, maka jika seandainya di dunia ini aku tidak bisa menikah dengan ayahmu, ngomongnya kepada Habib Hasan bin Abdurrahman Segaf, sampaikan kepada beliau Habib Abdurrahman, aku siap akan menjadi istrinya di surga nanti. Oh, ini levelnya, halnya orang-orang yang dekat sudah sama Allah, yang melihat Nabi udah nggak ada ibaratnya lewat mimpi atau tidur. Setan tuh nggak bisa menyerupai Nabi, nggak bisa. Jadi kalau orang ada mimpi melihat Nabi dan memang yang dilihatnya itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga jangan juga mengira-ngira itu Nabi. Oh, mimpi nur bercahaya berjenggot, itu Nabi Muhammad. Lah kau yang bilang sendiri itu Nabi Muhammad. Ya? Rambutnya bercahaya, mukanya bercahaya, nanang rambutnya berubah bercahaya tuh. Masa mau dibilang Nabi Muhammad? Ya. Kalau yang dilihatnya di mimpi mengatakan ana Muhammad Rasulullah, lain perkaranya, udah babnya, ngerti? Ya. Tapi kalau ente yang memvonis, ana ngelihat Nabi, berarti ente itu yang mengatakan. Bisa jadi yang ente lihat lain beda. Tapi yang perlu kita pahami, iblis, syaitan tidak bisa berwujud menyerupai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus menceritakan kepada gurunya. Ya, ketika hasil khalwat dia dapatkan
apa yang dia dapatkan di masa khalwatnya sampaikan kepada guru hingga tidak terjadi sesuatu perkara yang bisa memudaratkannya dari khalwah yang dilakukan. Tamam. Baik, dikit lagi. Dalam seluruh keadaan itu, selama ia mengetahui keberadaan dirinya, maka ia harus berzikir. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu summa zarhum. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka. Quran surat Al-An'am 91. Apabila ia diliputi was-was atau pikiran buruk, maka selama tidak mengetahui apa yang dialaminya, tiada kesempitan baginya. Apabila kembali kepada diri dan kesadarannya, ia pun kembali berzikir. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanza'agannaka minasyaitani nazgun Fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ia tekun berzikir sepanjang umurnya. Barangkali ia dikaruniai kemampuan untuk mengetahui hakikat-hakikat dan melihat apa yang tidak pernah terlintas pada hati manusia. Jika tidak tersingkap baginya sesuatu apapun, maka hendaklah ia terus berzikir. Karena pada waktu muncul malaikat maut, ia akan menyaksikannya dan mencapai maksudnya. Insya Allah. Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran perihal uzlah atau khalwah dan keutamaan kemuliaan yang memang Allah telah persiapkan, ya, jangannya. Mesti orang yang berkhalwat itu yang betul-betul tahu maksud dan tujuan dalam khalwat yang dilakukan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan. Ya. Tapi di dalam perjalanannya pun tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Mesti ada yang menggoda, mesti ada yang mengganggu, mesti ada yang berbisik, mesti ada yang menghalangi, apapun itu. Tapi bagi mereka yang berhasil, ya, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan upaya, usaha, kesungguhan adanya di situ mujahadatun nafas, tidak akan menjadi sia-sia khalwah yang dikerjakannya. Tamam. Dia tidak memberikan celah untuk sedikit pun iblis bermain di dalam hatinya. Ketika itu dia dapatkan, dia kembalikan lagi kepada Allah dalam memohon pertolongan, perlindungan, seperti ayat ini dikatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billahi minasyaiton fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Ya, tak bantuan sama Allah, tak perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga Allah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi, kepada mereka Ashabul Kahfi ketika melihat kemungkaran banyak yang sudah terjadi, kemusyrikan yang terjadi, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di masa tersebut, ya, mereka lebih memilih untuk berkhulwat, al-uzlah, menyendiri, menjauh daripada sembahan kepada selain Allah. Takutnya nanti itu berefek kepada mereka, kena imbasnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Nah, ketika kamu mendapati mereka sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah talakhbat, bercampur aduk orang-orang, kebiasaan, tradisi dan ibadah mereka itu kacau balau, sudah menyembah kepada selain Allah. Fa'u ilal kahfi, bersembunyilah, berkholwatlah, menjauh dari itu. Kemana?
ke dalam goa. Yansyur lakum rabbukum rahmatih. Allah akan memberikan kepada kamu. Nah ini keutamaan khalwat tadi. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah akan memberikan kepada mereka yang berkhalwat ini tadi apa? Kasih sayangnya, rahmat dan kasih sayangnya. Yansyur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan mendatangkan kepada mereka ini tadi apa? Semua yang diperlukan, yang diinginkan itu akan Allah kasih. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang berkholwat sekian lama, tidak keluar dari tempat kholwatnya. Bagaimana makan minumnya? Makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Mandinya bagaimana? Itu di luar akal sehat kita. Karena keadaan kholwat yang seperti itu hanya dia dan Allah berada. Hanya ada dia dan Tuhannya, nggak ada orang lain di situ. Dan memang sudah waktunya untuk mereka bisa melakukan hal tersebut. Adapun kita belum sampai. Ya, paling tidak kita apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali mengikuti standar pemikiran awamnya kita manusia biasa. Jangan lepas berzikir aja udah. Mulailah dari situ. Setiap kali ada senggang waktu zikir. Ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waktunya ente dengan pekerjaan ente kerjakan. Di luar itu zikir. Antara duduk ngobrol dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, mana yang lebih penting? Lakukan itu. Ada manfaat. Nanti lama kelamaan akan tiba masanya ketika hati kita ini sudah terkoneksi dengan tujuan. Entah di umur kapan, entah di umur tua, di masa tua kah. Tapi kalau tidak dibiasakan dari sekarang, nanti susah untuk mendapatkan perkara yang mulia ini. Istri, anak itu nanti keluarga itu kan masih dalam benak kita beban. Kalau aneh kholwat, bagaimana anak bini anak mau dikasih makan apa dia? Kalau sakit bagaimana? Kan itu masih membaur. Jadi sulit untuk melakukan hal tersebut, perkara tersebut. Tapi kalau orang-orang sudah mendapatkan kemuliaan tentang khalwah yang ingin dia lakukan, mereka tidak berpikir kepada istri dan anak dan lain sebagainya. Mereka punya cara mindset ibadah mereka dalam berpikir pun sudah berbeda. Ya. Allah yang menggerakkan semua hati, Allah yang memberikan semua petunjuk kepada setiap hambanya. Jadi tidak menjadi pikiran lagi kecuali satu. Dia sampai kepada maksud dan tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di luar daripada konteks makhluk selain Allah, Allah yang menjaminkan dianya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tamam. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun tuh di dalam gua? Ayo. Makannya gimana? Minumnya bagaimana? Tidurnya berapa lama? Apa tugas anjingnya? Siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Ketika mereka menjauh daripada rumpunan manusia yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allahu a'lam. Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jadikan hati kita selalu tersambung dengan Allah. Allah jadikan hati kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu terbasahi lidah kita dengan ingat dan berzikir kepadanya atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.